هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV, pendengar radio, dan para pemirsa channel-channel yang menyaksikan semua acara ini, yang menyaksikan kajian kita ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah ikhwah akhwat dan teman-teman sekalian, kajian kita hari ini tanggal 21 Rabiul Awal, ya, tepatnya tanggal 7 November ya. Ini adalah kajian pertama kita perdana pada serial kajian Asmaul Husna. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pada pertemuan pertama ini, kita akan menguak ada apa di balik dari Asmaul Husna ini. Insyaallah kita akan mengkaji bagian pertama, apa makna dari Al-Asma Al-Husna. Apa makna dari Al-Asma Al-Husna. Yang kedua, apa kedudukan ilmu ini dalam syariat Islam. Ya, apa kedudukan ilmu ini dalam syariat Islam. Jika memungkinkan, kita akan lanjutkan keutamaan dari ilmu ini. Habis kedudukan, keutamaan. Kalau tak memungkinkan, berarti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua insya Allah. Lalu baru kita masuk pada bagian yang keempat, kaedah-kaedah dalam memahami Asmaul Husna. Ini pengantar dulu berkaitan dengan serial Asmaul Husna sebelum kita mempelajari masuk dalam penerapan dari kaedah-kaedah itu, yaitu mempelajari satu demi satu dari nama-nama Allah itu. Jadi ada 4 pengantar yang akan kita sampaikan insya Allah, yaitu berkaitan dengan apa itu Asmaul Husna, dan apa kedudukan ilmu ini, apa keutamaan ilmu ini, dan apa kaedah-kaedah penting yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari Asmaul Husna. Baru berikutnya kita masuk pada Asmaul Husna pada setiap nama-namanya. Biidnillahi ta'ala. Para ikhwah akhwat, akhi ukhti fillah, jamaah, para pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat sebuah ilmu ini bernilai atau tidak, ilmu ini penting atau tidak, dilihat dari mana sih? Pentingnya seseorang belajar ini dari mana kita melihatnya? Bahwa ilmu ini adalah sangat penting. Ilmu ini perlu kita pelajari. Dari mana kita mengetahuinya? Tentu kita mengetahui pentingnya sebuah ilmu, kedudukan sebuah ilmu dari konten, dari isi yang ada di dalamnya. Makanya para ulama kita selalu mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari isinya. Ya. Apakah isinya benar-benar bernilai tinggi dalam pandangan syariat Islam atau tidak? Ya. Untuk itu, para ulama mengatakan semakin manfaat, semakin besar manfaat, semakin tinggi kedudukan ilmu itu, maka mempelajari ilmu ini semakin ditekankan. Berarti ini akan berpengaruh pada apa? Berarti pengaruh pada orang yang belajar, pada majelis ilmunya itu sendiri.
Jadi semakin tinggi kedudukan ilmunya di mata syariat Islam, berarti semakin tinggi pula kedudukan orang yang mempelajari dan semakin mulia majelis itu sendiri. Lalu para ulama pun akhirnya membahas tentang apa hukumnya orang belajar ilmu perdukunan umpamanya. Ini juga akhirnya mengarah ke sini. Ya. Kalau ilmunya perdukunan, ya berarti kontennya dukun, perdukunan, syirik. Berarti belajar ilmu itu adalah belajar kesyirikan. Berarti majelisnya adalah majelis syirik. Begitulah seterusnya jamaah. Belajar kursus belajar musik, umpamanya. Apakah ilmu ini dikatakan sebuah ilmu yang bermanfaat? Oh tidak, karena kontennya adalah konten musik, sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Berarti orang yang mempelajarinya berada dalam larangan dan berada dalam keburukan, kebinasaan. Majelisnya adalah majelis yang buruk, majelis syaitan. Begitulah seterusnya teman-teman dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika kita mempelajari Asmaul Husna, maka tentu menunjukkan bahwa apa yang dipelajari ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Karena dia berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan muncul iman kalau dia tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar dia mengenal Allah, semakin kuat dia mengenal Allah, maka semakin kuat pula iman seseorang. Untuk itu ungkapan yang sering kali diucapkan adalah tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau seseorang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sebetulnya. Kalau hanya sekedar pengakuan, maka semua orang juga akan bisa mengaku. Ya, kalau hanya sekedar pengakuan, semua orang juga akan bisa mengaku. Ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar pengakuan, tapi di sini adalah keyakinan, pembenaran dan keyakinan yang melahirkan kecintaan, pengagungan, dan kepatuhan. Inilah yang menjadikan ini semua adalah sesuatu yang sangat mulia. Oke, saya tidak panjang lebar. Ya. Apa yang dimaksud dengan Asma al-Husna? Kita coba catat oret-oret. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Al-Asma al-Husna. Ya, oke, kita menulisnya model begini ya. Al-Asma. Apa ini? Al-Asma, ya, dalam bahasa Arab ini bentuk jamak. Bentuk jamak dari ismun. Ismun yang artinya, yang berarti nama. Berarti kalau kita bilang al-asma, berarti al-asma berarti maknanya adalah apa? Nama-nama. Nah, ya, al-asma berarti nama-nama. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya, ya, memuji zatnya dalam banyak ayat Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, dengan apa? Dengan nama-nama. Dengan nama-nama. Ya. Jadi Allah memuji zatnya. Nih, memuji zatnya dalam banyak Al-Quran
Ya, dalam banyak ayat Quran dengan apa? Nama-nama. Artinya apa jemaah? Artinya Allah sama nafsahu bi asma. Jadi Allah menamakan diri zatnya dengan nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah mempunyai nama ini, nama ini, nama ini, dan nama ini. Ya, Rasulullah SAW yang menyebutkan dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya memiliki nama ini, dan nama itu. Oke, jadi makanya disebut dengan Al-Asma. Ya. Kemudian Al-Husna. Apa yang dimaksud dengan Al-Husna? Ya. Itu kalau dalam bahasa Arabnya tulisannya Al-Husna. Nih, Al-Husna. Pertama, Al-Husna ini berasal dari, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya muzakkar, ada yang namanya mu'annath. Jadi ada yang ada muzakkar, mu'annath, kata-kata yang dipakai untuk penggunaan muzakkar, laki-laki. Mu'annath, kata-kata yang dipakai untuk penggunaan bentuk perempuan. Jangan dipahami ini masalah gender loh ya, kelamin, jangan, bukan. Ini masalah susunan kata ya. Al-husna ini adalah bentuk mu'annath dari al-ahsan, dari ahsan, dari bentuk ahsan. Ada yang mengatakan ini adalah jamaknya, ini tunggalnya, ahsan ini tunggal, ini jamak. Nah, berasal dari ahsan. Beda antara hasan dengan ahsan. Hasan itu biasa, standar, baik. Jadi tingkat baiknya itu standar, biasa. Tapi kalau ahsan ini adalah ismu tafdil yang menunjukkan lebih dari yang ada. Jadi ahsan berarti artinya apa? Kebaikan yang lebih dari yang lain. Ya, lebih baik, itulah ahsan. Jadi ahsan ini memiliki makna lebih baik, atau kebaikan yang lebih dari lainnya. Nah, beda dengan hasan. Hasan biasa, tapi kalau ahsan di atasnya, baiknya itu di atasnya. Ya. Nah, al-husna berarti al-husna ini maknanya apa? Berarti al-husna ini maknanya adalah apa? Sempurna. Nah, sempurna dalam kebaikan. Sempurna dalam kebaikan atau puncak dalam sebuah kebaikan. Puncak dalam kebaikan. Nah, puncak dalam kebaikan. Apa maknanya puncak dalam kebaikan, jamaah? Maknanya adalah tidak ada yang lebih baik darinya. Ya, tidak ada yang lebih baik darinya. Berarti pula di sini tidak ada sifat buruk di dalamnya. Sama sekali. Ya. Pahami ini dengan baik. Ya. Kemudian berarti ahsan ini mengandung makna apa? Berarti ini adalah pujian. Al-husna berarti ini pujian. Karena dia sempurna dalam kebaikan,
berarti dengan mengandung apa? Pujian, sanjungan, keagungan. Ya, keagungan. Paham? Berarti apa? Berarti dia pujian, sanjungan. Kenapa? Karena dia, kenapa? Karena di dalamnya ada sifat-sifat yang sempurna. Ini makna al-husna, jamaah. Ya, saya sarikan dari beberapa kitab. Sekali lagi, al-husna dari maknanya apa? Berasal dari kata ahsan, yang maknanya lebih baik dari yang lain, atau kebaikan yang lebih dari yang lainnya. Berarti al-husna sempurna dalam kebaikan, puncak dalam kebaikan. Artinya tak ada yang lebih baik dari dia. Tidak ada, sama sekali nggak ada yang lebih baik dari dia. Dia adalah al-husna, puncak dari semua kebaikan. Berarti pula tak ada sifat-sifat buruk di dalamnya sama sekali. Ya, tidak ada sifat-sifat buruk di dalamnya sama sekali. Kemudian dalamnya apa? Pujian, sanjungan, keagungan. Berarti di situ ada sifat-sifat yang sempurna. Jadi Asmaul Husna ini apa? Jadi Asmaul Husna ini apa? Berarti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dalam kebaikan. Yang sempurna dalam kebaikan. Ia pujian dan sanjungan. Karena di dalamnya terkandung apa? Sifat-sifat sempurna bagi Allah. Nah, ini jemaah. Ya, pahami ini dengan baik. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna. Apa itu artinya? Nah, ini. Ya, pahami dengan baik ini Asmaul Husna ini. Kemudian al-asma berarti, nah saya tarik lagi ke sini bawah ini. Nah, begini jemaah. Berarti apa itu nama-nama? Ya, nama-nama Allah ini disifati dengan apa? Dengan al-husna. Jadi nama-nama ini disifati dengan al-husna. Ya. Nah, ini. Nama-nama Allah ini dengan pengertian ini disifati dengan al-husna. Berarti asmaul husna apa? Nama Allah, nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikan, ia pujian dan sanjungan. Paham ya? Pujian, sanjungan, keagungan, sifat-sifat Allah. Ya. Berarti apa? Berarti, tambahan sini lagi, berarti kesempurnaan, ya, kesempurnaan dalam kebaikan dan pujian
pujian bukan hanya bukan hanya pada nama saja, tapi pada apa? Tapi pada makna dan kandungannya. Nah, pahami ini jemaah ya. Jadi semua ini ahsan, sempurna dalam kebaikan, pujian, sanjungan, keagungan, itu bukan hanya pada namanya saja, redaksi lafadznya enggak. Bukan pada lafadznya. Tapi pada apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Ar-Rahim itu nama Allah. Berarti Allah memuji dirinya, menamakan dirinya, dan memuji dirinya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini husna, puncak dalam segala kebaikan. Yaitu apa? Puncak dalam segala sifat kasih sayang. Puncak dalam sifat kasih sayang. Ini adalah sangat baik, sempurna dalam kebaikannya. Tidak ada siapapun yang memiliki kasih sayang seperti ini. Karena kasih sayang Allah sempurna dalam kebaikannya. Berarti sifat ini sempurna dalam kebaikan. Berarti ini pujian bukan hanya sekedar pada redaksinya, tetapi pada kandungan maknanya. Yaitu apa? Kandungan sifat kasih sayang Allah itu juga sangat sempurna dalam kebaikannya. Ya. Allah mendengar, berarti sifat pendengaran Allah sempurna. Kemudian sifat pendengaran Allah berarti apa? Berarti ini adalah pujian yang agung buat Allah, pengagungan, takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa pula? Berarti ini maknanya yang sempurna dalam kebaikan. Ya, kandungan maknanya ini yang merupakan pujian kepada Allah, bukan hanya sekedar lafadznya saja. Manusia, contoh manusia. Manusia namanya Muhammad, namanya Tok Muhammad. Orangnya kakak sholat, ya, maling lagi. Pencuri itu terjadi pencurian. Siapa orangnya? Itu loh Pak Muhammad namanya. Waduh, namanya Abdullah, tapi Ibnu Ubay, Rasul Munafikin. Ya kan, tokoh dari munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah, tapi apa? Penggerak dari pemberontakan terhadap Utsman bin Affan yang menjadi sebab terbunuhnya Utsman bin Affan dan memunculkan kelompok-kelompok aliran sesat dan agama Syiah. Namanya siapa? Abdullah bin Sabah tapi. Jadi namanya tok, tapi maknanya nggak ada. Nggak ada hakikahnya, nggak ada hakikatnya, nggak ada kandungannya. Inilah manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi sempurna dalam kebaikan, pujian sanjungan, artinya sifat-sifat yang sempurna, ini makna lafadznya, kemudian maknanya, hakikat yang terkandung di dalamnya, ini semuanya adalah suatu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dipahami? Nah, Asmaul Husna ini, asma yang disifati dengan Al-Husna, ini disebutkan di dalam Al-Quran, di nama-nama Allah yang disifati dengan Al-Husna, ini saya kasih ini, ada di 4 ayat. Nah, ada di 4 ayat ya Al-Quran. Ayat mana saja? Ayo kita lihat sekarang. Catat dulu. Kalau mau ada yang mau mencatat, silahkan mau catat ya. Pemirsa TV atau pendengar radio yang ingin mencatat ucapan saya, silahkan.
Berarti kesimpulannya Asmaul Husna itu apa? Nggak apa-apa biar di papan tulis ini mereka yang mencatatnya, saya memberikan kesimpulan review singkat. Dengan demikian nama-nama Allah ini apa itu? Satu, sempurna dalam kebaikannya. Ya. Dua, mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tiga, pengagungan, pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengagungan dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Husna. Sempurna dalam kebaikannya, puncak dalam kebaikan. Kenapa? Karena ia mengandung sifat-sifat Allah yang sempurna. Tiga, itu adalah pengagungan dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada sifat-sifat yang mengandung unsur naqs, aib, kurang. Tidak ada. Semua adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 ayat yang menyebutkan hal ini. Disebutkan oleh beberapa para ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, kemudian Imam Sa'di menyebutkan, kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah juga menyebutkan, kemudian ada beberapa disertasi doktor yang berkaitan dengan ini juga menyebutkan, kemudian ada tesis S2 juga menyebutkan, ada beberapa kitab semua menyebutkan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini. Lalu 4 ayat di dalam Al-Quran itu surat apa saja? Pertama, surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Bunyinya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama al-husna yang disifati husna. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Nah, makanya ketika kita memahami ini, ya, coba kembali ke papan tulis. Jadi makanya ketika kita memahami ini, dilihat sempurna dalam kebaikan, puncak dalam kebaikan, pujian, sanjungan, keagungan, kesempurnaan dalam kebaikan dan pujian ini bukan hanya pada nama, tapi pada makna dan kandungan. Untuk itu kita disuruh apa? Nah, nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikan, ia pujian dan sanjungan karena di dalamnya terkandung sifat-sifat sempurna bagi Allah. Untuk itu apa? Fad'uhu biha. Berdoalah pakai nama ini. Hanya di kajian kita pada waktu bahas tentang tafsir Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang paling agung dan ini adalah doa yang paling mulia. Kenapa? Karena didahului dengan apa? Didahului dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikannya, puncak dalam kebaikan itu. Apa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah itu bilang apa? Ihdina. Ini adalah doa yang paling agung, doa yang paling mulia, pantas untuk dipenuhi segala kebutuhan, pantas untuk dikabulkan segala keinginannya dan doanya. Ini komentar Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tadi surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian surat Al-Isra yang kedua, surat Al-Isra ayat 110. Jadi ada 4 ayat yang menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu Al-Husna. Ya, 110. Surat Al-Isra. Qul id'ullah awid'u Qul id'ullah awid'ur rahman
Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Lihat. Qul id'u, katakan berdoalah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Tuh, lihat. Ayyaman tad'u, doa apapun yang kalian panjatkan, falahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama al-husna. Jadi makanya berdoalah dengan nama ini, karena ini sempurna dalam kebaikan. Ini pujian-pujian. Kenapa? Ini sifat-sifat yang sempurna. Ya. Kalau nama yang mengandung pujian dan celaan, berarti ini tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Satu, jika nama itu tidak mengandung pujian, apalagi mengandung pujian dan celaan, maka ini tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Atau nama-nama yang kosong dari sifat, ini juga tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Sehingga nama Allah itu adalah nama-nama yang bersifat pujian, sempurna dalam kebaikan, karena dia mengandung sifat-sifat yang sempurna. Saat itu inilah falillahil asma'ul husna. Saat itulah akan menjadi nama-nama Allah yang sempurna. Yang ketiga, surat Thaha ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Tuh. Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Lahul asma'ul husna, yang memiliki nama-nama sempurna dalam kebaikannya. Yang keempat, surat Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr 24. Allahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lihat, Allah Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, ini nama-nama Allah. Lahul asma'ul husna, dan masih punya nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya yang lainnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yusabbih, semuanya membaca tasbih. Ini adalah athar, buah dari mereka yang memahami nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikan. Segala sesuatu ada buahnya. Nama-nama Allah dan sifatnya ini ada buahnya. Buah dalam penciptaan, buah dalam ibadah. Ya, buah dalam penciptaannya, buah dalam ibadah. Akhirnya apa? Semua yang ada di langit ini akhirnya membaca tasbih, memuji, menyanjung Allah. Karena Allah memuji dirinya, maka buahnya adalah apa? Allah mencintai hambanya yang memuji. Makanya kita dianjurkan untuk rajin membaca zikir subhanallah, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, walhamdulillah. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Zikir dengan subhanallah karena memuji, menyanjung, mengagungkan Allah. Karena Allah memiliki nama-nama yang sempurna dengan sifat-sifat yang sempurna, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Subhanallahil azim. Ini jamaah 4 ayat yang berkaitan dengan itu. Lalu bagian kedua sekarang. Ya, apa itu? Nah, bagian kedua adalah kedudukan Asmaul Husna dalam syariat Islam. Saya hapus yang saya catat dulu. Setelah itu saya sebutkan poin-poin yang berkaitan dengan ini. Kedudukan Asmaul Husna dalam syariat Islam. Seberapa tinggi Asmaul Husna dalam syariat Islam? Jika Asmaul Husna itu isinya adalah pujian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikannya, menyanjung, mengagungkan, karena di dalamnya
Ada sifat-sifat Allah yang sempurna pula. Lalu kedudukannya apa? Kedudukannya yang pertama adalah ini yang pertama kedudukannya, berarti kedudukan Asmaul Husna. Pertama, saya ambil dari penjelasan Imam As-Sa'di di kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Beliau mengatakan Asmaul Husna ini adalah inti keimanan. Inti keimanan. Kenapa? Karena iman ini ada 3. Iman terhadap rububiyah, iman terhadap uluhiyah, iman terhadap ini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rububiyah ini artinya apa? Penciptaan. Ini pengaturan. Dan ini kekuasaan. Ya. Berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nama-nama, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Ini perbuatan. Ini nama-nama. Berarti ini dengan perbuatan. Amal ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Nah, inilah Asmaul Husna. Jadi inti dari iman itu apa? Ini intinya. Subhanallah ya. Ini intinya. Berarti jamaah, semakin kuat seseorang mempelajari ini, 3 komponen ini, semakin kuat dia belajar, berarti iman dia semakin kuat. Ya, berarti semakin kuat dia mengenal Allah, semakin kuat dia mengenal Allah, berarti apa? Berarti semakin kuat pula apa itu? Iman dia. Imannya. Subhanallah ya. Bahasa gampangnya, ikhwah akhwat sekalian, kalau kita mau iman kita kuat, ya pelajari, kenali Allah dengan cara ini. Ayo kita kenal Allah. Ya. Ini maksudnya, karena ini adalah inti dari iman. Oke? Ini yang pertama. Ada 6 poin di sini yang saya catat. Yang kedua, inti iman. Berarti Asmaul Husna ini inti ilmu. Inti ilmu. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan semua ilmu itu mengekor. Nah, ini bahasa yang lebih simpel aja. Mengekor pada inti, pada apa? Pada ilmu ini, pada ilmu ini. Ini adalah intinya ilmu jemaah. Ya. Asmaul Husna ini adalah inti ilmu. Inti ilmu. Jika ini adalah inti ilmu, berarti ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena dia inti. Karena dia intinya ilmu. Ya. Jika dia inti ilmu, maka dia pelakunya layak dan sangat layak. Wah, kita beri penekanan. Sangat layak masuk dalam mana?
sangat layak masuk dalam firman sabda Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, nah, sangat layak masuk sini. Siapa yang dikehendaki Allah untuk kebaikan, untuk kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama ini. Faqih itu apa? Faqih itu faham benar. Berarti orang yang pelakunya, yang belajar ilmu ini, layak dan sangat layak untuk apa? Dikehendaki oleh Allah. Berarti apa dikehendaki ini? Dicintai. Nah, ini dicintai. Ya, paham? Kenapa? Ini intinya. Ini inti ilmu. Ini inti ilmu. Terus, yang ketiga, ini saya merangkum ya. Yang ketiga, semua inti ini. Inti dakwah para nabi dan rasul. Ya, inti dakwah para nabi dan rasul. Apa dakwah para nabi dan rasul itu? Dakwah para nabi dan rasul itu tiga. Dakwah para nabi dan rasul itu tiga. Temanya tiga, jemaah. Ada tiga tema. Apa itu? Semua nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Nuh sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tiga. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenalkan Allah, mengenalkan umatnya kepada Allah. Ya, mengenalkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya dikenalin. Ini loh Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini loh Allah, dikenalkan umatnya. Lalu dikenalkan bagaimana caranya dia mendapatkan keagungan dan kemuliaan ini. Bagaimana caranya dia dipuji sama Allah. Bagaimana caranya dia mendapatkan kemuliaan. Itulah pengamalan terhadap syariat. Nah, berarti ini jalan. Yang inti adalah kenali dulu Allah. Lalu bagaimana jalannya, itulah pengamalan syariahnya. Lalu apa yang dijanjikan oleh mereka yang mengamalkan ini semua? Surga. Ini intinya. Berarti inti dakwah para nabi dan rasul itu mengenalkan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan ini semua dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kepada kalian al-bayda. Ya, saya tinggalkan kepada kalian apa? Sesuatu yang putih, cerah, ceria, cahaya. Rasulullah SAW menyebutkan ini dengan apa? Dakwah ini disebut dengan cahaya. Disebut dengan putih. Ma min nabiyyin illa amara ummatahu. Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan akan mengajak umatnya kepada kebaikan dan mencegah umatnya kepada keburukan. Berarti ini apa? Cahaya, putih, kebaikan. Berarti kalau kita menginginkan cahaya dari Allah, menginginkan terjauh dari zulmah, kegelapan, menginginkan kebaikan, inilah intinya. Ini inti dakwah para nabi dan rasul. Subhanallah. Sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian jemaah, yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat berarti pondasi keimanan.
pondasi keimanan. Kenapa? Karena Allah sebut dalam surat At-Taubah. At-Taubah. At-Taubah pada ayat yang ke-109. Apa itu isinya? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Kaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan, ridho kepada Allah, sama dengan orang yang membangun bangunannya di tepi jurang, pasti dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Berarti keislaman seseorang itu biar kuat harus memiliki pondasi. Apa pondasi keimanannya? Inilah mengenal Allah. Ya, pondasi keimanan. Kenapa? Karena dia inti. Karena dia inti keimanan. Karena berarti dia inti ilmu. Berarti dia inti dakwah para nabi. Makanya ini adalah pondasi keislaman kita. Berarti kalau mau keislaman kita ini kokoh, kuat, kekal, kita harus kenal sama Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ketika para sahabat disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu apa? Meninggalkan semuanya. Mau nggak ninggalin rumah, ninggalin kekayaan, ninggalin bisnis, meninggalkan semuanya? Mau nggak mereka jemaah? Dia bangun bisnisnya bertahun-tahun, dia bangun keakraban dengan keluarga bertahun-tahun, keakraban, keturunan, nasab dibangun bertahun-tahun. Bahkan di masa itu mereka rela berperang untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Tapi tiba-tiba disuruh meninggalkan semuanya sama Allah. Apakah orang yang tak kenal dengan Allah tiba-tiba mau melakukan itu semua? Bahasa orang sekarang, lebay lu, udahlah, gitu ya. Allah Maha tahu niat saya baik. Tidak. Mereka orang yang sangat kenal sama Allah. Kenal dengan nama-nama Allah yang sempurna dalam kebaikan. Akhirnya mereka sontak pergi langsung meninggalkan perkampungan, bisnis dan keluarganya dan hartanya. Untuk apa? Allah yang nyuruh. Allah ini sempurna dalam kebaikannya. Zat yang sempurna dengan sifat-sifatnya. Sifatnya yang sempurna. Zat yang patut dipuji. Berarti apa? Ada asarnya. Pasti buahnya itu terlihat dalam keseharian kita. Kesempurnaan Allah itu akan terlihat dalam keseharian kita. Kalau kita mau menjalankan itu. Pergi mereka. Walaupun mereka nyampe di Madinah menjadi orang miskin, tapi miskin hanya di dunia. Tapi mereka menjadi orang yang mulia karena menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mereka mulia karena dia kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Ini jamaah, pondasi keimanan. Ya. Berarti semakin seseorang itu belajar mengenal Allah, belajar keimanan, belajar tauhid, kenal Allah, belajar dengan nama-nama Allah, belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti iman dia semakin kuat. Karena itu adalah sebuah inti keimanan. Berarti ilmu yang dia pelajari itu adalah afdalul ulum, ilmu yang paling mulia. Berarti dia mempelajari sesuatu yang paling sempurna, ilmu yang paling mulia. Berarti pelakunya layak untuk menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imannya berdiri tegak dan kokoh. Beda dengan mereka yang tak mengenal ini. Bangunan rumahnya fanhara bihi fi nari jahannam. Ibarat orang membangun rumah di samping jurang. Gampang rubuh, runtuh ke dalam jurang kebinasaan dan kehancuran. Na'udzubillah. Lalu para ikhwah jamaah sekalian, apalagi yang ke berapa ini? Yang kelima. Yang kelima daripada saya nunduk-nunduk, saya hapus yang ini. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima adalah tujuan utama penciptaan makhluk. Di mana? Lihat surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 56. Kelihatan ya? Oh iya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ma uridu minhum, lihat setelahnya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lihat. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kecuali untuk apa? Ibadah kepada Allah. Apa itu tujuan penciptakan manusia? Tauhid kepada Allah. Yaitu apa tujuannya? Tujuannya adalah tauhid. Tauhid itu ada dua sisi. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmu apa? Mengenal Allah. Nah, mengenal Allah. Nah, inilah Asmaul Husna. Amal itu apa? Ibadah hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Nah, balik lagi ke sini berarti intinya kan. Paham? Cukup jelas. Kemudian yang berikutnya. Sudah 1 jam. Yang terakhir, yang ke-6. Nama Allah, ya. Nama-nama Allah sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa itu? Pentingnya mempelajarinya. Apa buktinya? Buktinya adalah surat paling mulia dalam Al-Quran apa? Surat paling mulia. Surat paling mulia apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalamnya ada apa? Ada Asmaul Husna. Ya. Terus sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Isinya apa? Asmaul Husna. Bukti lagi yang ketiga. Ayat paling mulia dalam Al-Quran. Ayat paling mulia. Apa itu? Ayat kursi. Isinya apa? Asmaul Husna. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak sekali dalam Al-Quran akhirnya memenuhi Al-Quran
Al-Quran dipenuhi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti apa? Pentingnya mempelajarinya. Penting jamaah mempelajari. Ini adalah kedudukan yang sangat tinggi dari Asmaul Husna. Inilah Asmaul Husna. Ada 6 kedudukannya. Inti keimanan, inti ilmu, inti dakwah para nabi, pondasi keimanan yang kuat, tujuan penciptaan manusia, nama-nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bilang apa? Lebih banyak penyebutan nama-nama Allah daripada penyebutan surga dan neraka. Daripada penyebutan hari akhir. Lebih banyak penyebutan nama-nama Allah daripada makan, minum, dan kebutuhan manusia. Berarti mempelajari ini adalah sangat penting dan sangat tinggi kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kedudukan al-asma al-husna dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi inilah ungkapan para ulama dulu benar, jamaah. Apa itu? Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Hafalkan ini. Kemuliaan satu ilmu itu dilihat dari apa? Isinya. Inilah kedudukannya yang tergambar begitu besar isi dan manfaatnya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Berarti tersisa 2 muqaddimah lagi. Hari ini kita bicara apa itu Asmaul Husna. Kemudian yang kedua tentang kedudukan Asmaul Husna. Berarti tinggal 2 lagi. Apa itu keutamaan Asmaul Husna? Keutamaan orang yang belajar. Ini kan kedudukannya. Berarti sekarang habis ini faedah keutamaan orang yang belajar. Kalau saya belajar ini, apa yang saya peroleh? Sebetulnya dari sini sih bisa kita analisa ya. Inti iman, inti ilmu, inti dakwah Nabi, pondasi keimanan, tujuan penciptaan, terus ilmu nama yang paling banyak disebutkan di dalam nama-nama Allah paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Jika ini kedudukannya, berarti kira-kira faedahnya apa ya yang saya peroleh kalau saya belajar? Ya, tentu manusianya, orangnya berada dalam keimanan yang baik, keimanan yang tinggi, keimanan yang sempurna. Ya kan? Kemudian dia tahu tujuan Allah menciptakan dirinya, kemudian dia berada dalam pondasi iman yang kuat, dan sebagainya kalau kita ambil dari sini. Tapi nanti akan kita jelaskan lagi yang saya sari dari beberapa penjelasan para ulama. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan dari para ikhwah sekalian. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Sofyan di Jambi. Apa benar sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu 20 dan Asma'ul Husna itu 99? Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Nanti ini masuk dalam pembahasan kita para jamaah dan penanya kita, yaitu akhuna Sofyan di Jambi. Nanti akan masuk dalam bahasan kita berikutnya insya Allah. Apa itu kaedah-kaedah penting dalam memahami Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Biar nggak berulang, nanti akhuna Sufyan di Jambi bisa menyaksikan kembali, bisa menyaksikan terus, bukan menyaksikan kembali ya, menyaksikan terus kajian ini. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang kaedah-kaedah utama dalam memahami al-asma
al-asma was sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau jelasin sepotong-sepotong nanti apa namanya? Jadi kurang sempurna ilmu yang kita peroleh nanti ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua tidak disebutkan dari mana penanyanya. Bismillah, bahwa ayat-ayat di awal-awal surat Al-Fatihah adalah pujian dan sanjungan kepada Allah. Mohon penjelasan tentang boleh tidaknya membaca Al-Fatihah sebelum doa. Ya, jazakallah khair, Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali ini. Bolehkah kita setiap kali mau berdoa atau setiap kali kita menutup doa membaca Al-Fatihah? Contoh, kita mau doa ini, Al-Fatihah ila ruhi Rasulullah SAW wa ila arwahi fulan bin fulan, mama. Atau langsung Al-Fatihah, kemudian dia baca doa. Atau habis doa, selesai doa, Al-Fatihah, begitu. Bisa jadi akal manusia, akal kita mengatakan, oh ini kan baik ya. Pikiran kita, akal kita, logika kita mengatakan, ini kan baik. Karena di dalamnya berisikan Asma'ul Husna. Berisikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan baik. Jamaah, berkaitan dengan masalah ibadah. Memang Asma'ul Husna itu seperti yang kita jelaskan ini. Ya. Tapi berkaitan dengan tata cara beribadah, maka itu tadi yang kedua. Inti dakwah para nabi apa? Mengenalkan mereka akan keagungan dan kebesaran Allah. Agar apa? Agar muncul iman, tauhid kepada Allah. Lalu bagaimana caranya dia menuju untuk mendapatkan rahmat dan keagungan Allah itu? Perlulah dia beribadah. Disinilah diajarkan cara yang kedua. Apa itu? Ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca Al-Fatihah sebelum doa, Al-Fatihah setelah doa, ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwa cara yang seperti ini bisa menghantarkan pelakunya untuk mendapatkan rahmat Allah. Nggak diajarin. Ya. Jadi cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ini bisa menjadikan pelakunya mendapatkan rahmat-rahmat Allah. Tidak diajarkan alias bid'ah. Jadi apa yang tidak diajarkan berarti itu tidak akan sampai, berarti tidak akan menjadikan pelakunya mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Yuniarti. Masya Allah, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, selain belajar Asma'ul Husna, menghafal, memaknai nama Allah, apalagi manfaatnya Ustadz? Nanti kita akan mempelajari pertemuan berikutnya insya Allah tentang manfaat-manfaat mempelajari Asma'ul Husna. Sabar, kayaknya sudah nggak sabar ini. Ya, kita baru sisi maknanya dan kedudukan. Manfaat dari belajar itu tunggu next di Sabtu ke berapa? Sabtu ketiga, ya, Sabtu ketiga kita lanjutkan tentang manfaat belajar Asma'ul Husna, sekaligus kita mulai masuk tentang kaedah-kaedah penting mempelajari Asma'ul Husna. Sebelum mempelajari Asma'ul Husna, kita harus tahu kaedah-kaedahnya dulu agar nggak kebablasan, agar nggak ngawur. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nur Afni, apa ini? Antafia, ya kalau saya nggak salah baca ya. Jazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, afwan, kelewat yang ketiga Asma'ul Husna adalah semua inti dakwah para nabi dan rasul. Terdapat dalam 3 sisi. Ma'rifat